Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemimpin suatu daerah atau negara harus mempunyai karakter atau sifat seperti seorang ayah agar bisa membina masyarakatnya. Namun, bagaimana jadinya jika seorang pemimpin tersebut memiliki perangai yang sangat kejam dan sadis? Sejarah peradaban mencatat banyak pemimpin hebat berkat karya-karyanya yang membawa kemajuan untuk bangsa dan negaranya. Namun, sejarah juga punya sisi kelam yang tergambar dari perang dan pembantaian yang tidak sedikit terjadi akibat pemimpin-pemimpin yang kejam. Berikut beberapa pemimpin negara paling berpengaruh dan kejam yang menyebabkan kematian begitu banyak orang yang dihimpun channel Dona dari berbagai sumber. Nero memerintah Romawi antara 54 dan 68 Masehi. Dia dikenal sebagai kaisar yang meruntuhkan kekaisaran Romawi. Ia bertanggung jawab atas kematian ribuan orang termasuk kerabat-kerabatnya sendiri yang dibunuhnya secara sistematis. Nero senang membakar kota-kota hingga rata dengan tanah dan membunuh dengan cara-cara tidak biasa. Misalnya dimasukkan ke air mendidih, ditikam, disalib, diracun, dan dipenggal. Nero juga dikenal suka memerkosa banyak wanita. Dia juga merusak tubuh wanita yang diperkosanya. Saat dia memerintah, kebakaran kota Roma menewaskan banyak orang dan menimbulkan gelombang pengungsi. Nero kemudian menyalahkan warga Kristen, sehingga ribuan warga Kristen disiksa dan dibunuh secara keji. Ada yang disuruh bertarung melawan singa atau dijadikan obor hidup. Perilakunya tersebut memicu pemberontakan. Saat kekalahannya, Nero mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sosok pemimpin Nazi ini ternyata menjadi kontroversi hingga akhir hayatnya. Bagaimana tidak, sampai hari ini di mana keberadaan jenazah Adolf Hitler menjadi tanda tanya dunia. Ada yang mengatakan ia tewas bunuh diri di Jerman hingga kabar bahwa Hitler menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia. Semasa hidupnya, ia dianggap sebagai pemimpin negara terkejam. Jangankan akhir hidupnya, semasa hidup pun Hitler merupakan sosok fenomenal. Ketika ia mulai berkuasa, ia menyatukan jabatan selir dan presiden menjadi Führer, sekaligus menjadikan Nazi sebagai partai tunggal di Jerman. Hitler yang bercita-cita menjadi seniman itu merupakan pembunuh massal yang tidak ada tandingannya. Pada masa Perang Dunia Kedua, ia membunuh 6 juta orang dari anak kecil hingga orang tua dari etnis Yahudi. Orang-orang yang tidak bersalah itu dimasukkan ke dalam kamar gas. Hal itu didasari dari kebenciannya sejak kecil di mana ia melihat orang Yahudi hidup mewah, sementara ia mengalami hidup miskin dan juga alasan karena ras Yahudi dianggap tandingannya. Namun, bencana manusia yang dikenal dengan Holocaust itu ternyata telah menelan hingga 17 juta jiwa. Di antaranya adalah tahanan perang Soviet, warga Polandia, orang cacat, musuh politik dan keagamaan lainnya. Di kamp maut yang diciptakan Hitler sebagai tempat pembunuhan massal, Hitler dan Nazi akhirnya semakin terpuruk seiring kekalahan Jerman. Keberadaan negara Republik Rakyat Cina saat ini tak bisa dilepaskan dari peran filosof dari negara tirai bambu, yaitu Mao Zedong. Tokoh yang meninggal pada tahun 1976 ini dikenal telah membantai sekitar 50 juta jiwa selama ia berkuasa saat menjadi presiden di pertengahan 1950-an. Mao menangkap 700.000 kaum intelektual dan menyuruh mereka kerja paksa di daerah pedesaan sebagai aksi balas dendam sang pemimpin yang merasa dikhianati. Pada tahun 1958, Mao meluncurkan apa yang disebut lompatan jauh ke depan. Di mana-mana didirikan perkumpulan-perkumpulan desa atau komune. Namun secara ekonomis ternyata ini semua gagal. Komune-komune ini menjadi satuan-satuan yang terlalu besar dan tak bisa terurusi. Diperkirakan hampir kurang lebih 20 juta jiwa penduduk Cina kala itu tewas secara sia-sia. Mao Zedong dianggap sebagai pemimpin negara terkejam yang pernah menjabat di Republik Rakyat Cina. Pol Pot adalah pemimpin Khmer Merah dan Perdana Menteri Kamboja yang berkuasa dari 1976 hingga 1979. Sejak Pol Pot menyatakan 0 tahun, masyarakat Kamboja dimurnikan dengan versi kekuasaannya. Kehidupan kota, budaya barat, dan agama dipadamkan. Media massa dan elektronik ditutup bahkan sampai penggunaan uang dilarang.
Kamboja terisolasi dari dunia luar pada pemerintahan Pol Pot. Semua warga kota-kota di Kamboja kemudian dievakuasi paksa. Di Phnom Penh, 2 juta penduduk diungsikan dengan berjalan kaki ke pedesaan di bawah todongan senjata. Sebanyak 20.000 orang meninggal sepanjang jalan. Semua penduduk kota dipindahkan ke daerah pedalaman untuk bekerja di perkebunan kolektif dan proyek kerja paksa hingga menyebabkan sekitar 2 juta orang Kamboja terbunuh. Khmer Merah melakukan eksekusi massal di lokasi yang dikenal sebagai killing fields, lalu dikubur secara massal. Untuk menghemat amunisi, eksekusi sering digunakan dengan palu, kapak, atau bambu runcing. Pol Pot disebut sebagai kepala negara terkejam yang pernah memimpin Kamboja. Pemimpin negara terkejam selanjutnya adalah Benito Mussolini, Perdana Menteri Italia yang dipaksa mundur dari jabatannya pada 28 Juli 1943 setelah serangkaian peristiwa Italia di Afrika. Sempat menjadi editor di berbagai koran, Mussolini kemudian menjadikan fasisme sebagai gerakan politik pada 19 Maret 1919. Ia membentuk kelompok untuk bertempur yang dikenal dengan baju hitam, yang merupakan kumpulan penjahat, kriminal, dan preman yang bertindak sebagai tukang pukul. Dengan kekuatan fahamnya itu, bagi Mussolini, manusia tidak berkualitas harus dimusnahkan. Oleh karenanya, tokoh yang menutup usia pada umur 61 tahun itu menginvasi Ethiopia. Ia meyakini ras unggul seperti Italia sudah seharusnya memerintah. 30.000 orang Ethiopia pun tewas dalam invasi tersebut. Italia kemudian terseret pada Perang Dunia Kedua pada 1940. Namun kemudian Italia kalah setelah Mussolini mengorbankan 400.000 orang Italia. Akibatnya, kemudian Mussolini diturunkan dari jabatannya, lalu ditahan di Cavo Iterator. Dia dianggap sebagai kepala negara terkejam yang pernah ada. Demikian informasi beberapa pemimpin negara atau penguasa terkejam sepanjang sejarah dunia yang menjadi sejarah akan kekejaman dunia yang menimbulkan banyak kerusakan dan kebencian saat itu. Semoga tidak ada lagi pemimpin-pemimpin kejam di masa sekarang ini, karena sepatutnya seorang pemimpin adalah yang menyayangi dan melindungi rakyatnya. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan informasi dan inspirasi lainnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.